Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan memaparkan materi kalimat majemuk bertingkat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada Dian Mufitasari, yang kedua ada Rizkia Nabila, yang ketiga ada saya sendiri, Firda Aulia Hafiza, yang keempat ada Muhammad Agung Izul Haq, yang kelima ada Asma Nadia. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian kalimat majemuk. Pengertian kalimat majemuk menurut pendapat beberapa ahli. Menurut Keraf, kalimat majemuk adalah kalimat yang mengandung dua pola kalimat atau lebih. Contohnya, ayah menulis surat sambil adik berdiri di sampingnya. Pola kalimat yang pertama adalah ayah menulis surat dan pola kalimat kedua adalah adik berdiri di sampingnya. Menurut Khair, kalimat majemuk yaitu sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat lebih dari satu klausa. Dan menurut Jamiluddin, kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Kesimpulannya adalah kalimat majemuk yaitu kalimat yang mengandung satu klausa atau lebih yang hubungan antar klausanya ditandai dengan kehadiran konjungtor atau kata hubung pada awal salah satu klausa tersebut dengan adanya pelepasan bagian dari klausa, khususnya subjek. Selanjutnya, pengertian kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang mengandung satu kalimat dasar. Kalimat dasar ini merupakan kalimat dasar inti dan satu atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai pengisi salah satu unsur kalimat inti itu. Unsur kalimat yang bisa berpindah fungsi seperti subjek, objek, atau keterangan. Hal yang dapat membedakan kalimat majemuk bertingkat dengan kalimat jenis lain adalah anak kalimat dan induk kalimat. Induk kalimat berperan sebagai kalimat dasar inti atau utama, sedangkan anak kalimat adalah pengisi salah satu unsur. Ciri-ciri kalimat majemuk bertingkat yaitu 1. Antara klausa kalimat tidak mempunyai posisi atau kedudukan yang setara. 2. Ada kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri apabila antar klausa yang satu dengan yang lainnya dipisah. Yang ketiga, kalimat majemuk bertingkat biasanya menggunakan kata hubung seperti jika, sebab, sehingga, ketika, bahwa, bagaikan, dan walaupun. Jenis kalimat majemuk bertingkat. Yang pertama ada kalimat majemuk bertingkat hubungan cara. Anak kalimat majemuk bertingkat hubungan cara ini menyatakan cara. Anak kalimat ini bisa berada di bagian mana saja pada kalimat. Konjungsi yang digunakan yaitu dengan dan dalam. Contohnya, yang pertama, Fikri duduk di depan kelas dengan wajah yang pucat. Contoh yang kedua, dengan menggendongnya, anak kecil itu diantarkan ke rumahnya. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat hubungan akibat. Anak kalimat ini menyatakan akibat. Posisi anak kalimat ini selalu di akhir setelah induk kalimat. Konjungsi yang digunakan dalam kalimat majemuk bertingkat hubungan akibat yaitu hingga, sehingga, maka, akibatnya, dan akhirnya. Contohnya yang pertama, Pak Ramlan bekerja terlalu keras sampai jatuh sakit. Yang kedua, adik tidak makan dari pagi sehingga terkena penyakit emah. Jenis kalimat majemuk bertingkat yang ketiga yaitu kalimat majemuk bertingkat hubungan kenyataan. Anak kalimat ini menyatakan kenyataan.
Posisi dalam anak kalimat ini selalu di akhir setelah induk kalimat. Konjungsi yang digunakan yaitu padahal dan sedangkan. Contohnya, yang pertama, buah ini terlihat segar padahal dalamnya sudah busuk. Jenis kalimat majemuk bertingkat selanjutnya adalah kalimat majemuk bertingkat sangkalan. Anak kalimat ini menyatakan hubungan sangkalan. Posisi anak kalimat ini selalu di akhir setelah induk kalimat. Konjungsi yang digunakan yaitu seolah-olah dan seakan-akan. Jenis kalimat majemuk bertingkat selanjutnya yaitu kalimat majemuk bertingkat hubungan atributif. Anak kalimat ini menyatakan hubungan atributif. Posisi anak kalimat selalu di akhir setelah induk kalimat. Konjungsi yang digunakan yaitu yang. Contohnya, pemuda yang memakai masker itu terlihat mencurigakan. Kakak perempuannya yang pintar itu mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Kalimat majemuk bertingkat hubungan hasil. Anak kalimat ini menyatakan hasil. Posisi anak kalimat ini selalu di akhir setelah induk kalimat. Konjungsi yang digunakan adalah makanya. Contohnya adalah yang pertama, lantai koridor sangat licin, makanya Adi terpeleset. Contoh yang kedua adalah meja ini terbuat dari kayu jati, makanya sangat kuat. Jenis kalimat majemuk bertingkat selanjutnya yaitu kalimat majemuk bertingkat hubungan penjelasan. Anak kalimat ini menyatakan penjelasan. Posisi anak kalimat selalu di akhir setelah induk kalimat. Konjungsi yang digunakan yaitu bahwa dan yaitu. Contohnya adalah nilai ulangan Bimo menunjukkan bahwa dia adalah orang yang cerdas. Contoh yang kedua, kelas ini telah diberikan oleh Kirana yaitu dengan menyapu dan mengepel lantai. Selanjutnya, kalimat majemuk bertingkat keterangan waktu. Anak kalimat pada majemuk bertingkat keterangan waktu ini menyatakan waktu. Anak kalimat ini bisa berada di awal, akhir, atau di antara subjek dan predikat, bahkan di antara predikat dan objek pada induk kalimat. Konjungsi yang digunakan yaitu ketika, waktu, kala, saat, sesaat, tatkala, sesudah, setelah, dan sebelum. Contohnya adalah saat aku bangun, matahari sudah bersinar dengan cerah. Contoh yang kedua, sesudah makan, adik mencuci tangan. Hubungan semantis antar klausa kalimat majemuk bertingkat. Hubungan semantis antar klausa kalimat majemuk bertingkat meliputi hubungan waktu, hubungan syarat, hubungan pengandaian, hubungan tujuan, hubungan konsensif, hubungan pembandingan, hubungan sebab atau alasan, hubungan hasil atau akibat, hubungan cara, hubungan alat, hubungan komplementasi, dan hubungan atribut. Macam-macam hubungan semantis yang ada antara klausa subordinatif dan klausa utama. Yang pertama ada hubungan syarat. Subordinator yang dipakai dalam hubungan syarat adalah jikalau, kalau, dan asalkan. Yang kedua ada hubungan pengandaian. Subordinator yang dipakai dalam hubungan pengandaian adalah seandainya, andai kata, andaikan, dan sekiranya. Selanjutnya ada hubungan tujuan atau harapan. Subordinator yang dipakai adalah agar, supaya, untuk, dan biar. Yang keempat ada hubungan konsesif. Hubungan konsesif subordinator yang dipakai adalah walaupun, meskipun, sekalipun, biarpun, kendatipun, dan sungguhpun. Hubungan yang kelima yaitu hubungan perbandingan.
Subordinator yang dipakai dalam hubungan perbandingan adalah subordinator seperti, bagaikan, laksana, ibarat, sebagaimana, daripada, dan alih-alih. Hubungan semantis yang keenam yaitu hubungan penyebaban. Subordinator yang dipakai dalam hubungan penyebaban adalah kata hubung sebab, karena, akibat, dan oleh karena. Hubungan semantis antar klausa kalimat majemuk bertingkat selanjutnya adalah hubungan hasil. Subordinator yang dipakai adalah sehingga, sampai, dan maka. Selanjutnya ada hubungan cara. Subordinator yang dipakai adalah dengan dan tanpa. Selanjutnya ada hubungan alat. Subordinator yang dipakai dalam hubungan alat ini sama dengan hubungan cara, yaitu dengan dan tanpa. Hubungan semantis antar klausa dalam kalimat majemuk bertingkat selanjutnya adalah hubungan komplementasi. Subordinator yang digunakan dalam hubungan komplementasi adalah bahwa. Selanjutnya ada hubungan atribut. Hubungan atribut dibagi menjadi atribut restriktif dan atribut tak restriktif. Yang selanjutnya ada hubungan perbandingan. Hubungan perbandingan dibagi menjadi dua, yaitu hubungan perbandingan ekuatif dan hubungan perbandingan komparatif. Yang terakhir ada hubungan optatif. Subordinator yang dipakai dalam hubungan optatif adalah semoga atau moga-moga dan mudah-mudahan. Sekian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.